Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas layanan AWS lagi ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai machine learning ya. Nah, kalau kita lihat di AWS Console, layanan machine learning ini sangat banyak ya di sini ya. Dari SageMaker sampai ke terakhir ini adalah Lookout for Metrics ya. Jadi ini ada 20-an ya harusnya ya. Nah, kita lihat di sini ya. eh, Stack machine learning di AWS ini sangat lengkap ya. Kita lihat di sini mulai dari vision ya, computer vision. Ya, ini ada namanya recognition. Untuk speech ada poly dan transcribe. Untuk text ada comprehend, translate dan text extract dan masih banyak lainnya ya. Kemudian juga AWS juga mendukung machine learning framework yang terkenal ya, yang umum dipakai yaitu TensorFlow dan PyTorch ya. Oke, kemudian juga mendukung deep learning ya, bisa mendukung training machine learning dengan menggunakan GPU maupun CPU ya, bahkan sampai mendukung FPGA ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas recognition saja ya. Jadi satu aja eh, layanan terkait machine learning yaitu Amazon Recognition. Oke. Jadi Amazon Recognition ini ya, kita lihat langsung ke konsolnya ya. Nah, ini adalah Amazon Recognition. Amazon Recognition ini adalah layanan terkait computer vision ya. Jadi di sini terkait image ya, gambar atau video. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, ada banyak ya, image moderation, facial analysis, pengenalan celebrity ya, face comparison. Yang paling baru adalah PPE detection ya. Jadi mendeteksi apakah seseorang memakai APD secara lengkap ya, alat pelindung diri ya. Jadi contohnya kita bisa lihat di sini celebrity recognition. Nah, kalau di sini, nah ini adalah CEO Amazon ya, Jeff Bezos ya. Kemudian ini Andy Jassy ya, CEO AWS yang sebentar lagi akan menjadi CEO Amazon ya. Nah, kemudian kita upload ya, kita coba kenali beberapa selebriti ya. Oke, nah di sini saya ada beberapa gambar ya, image 1 sampai image 5. Kita coba ya, image 4 ya. Oke, kita upload dulu. Oke, nah di analyzing bahwa ini adalah image dari Bunga Citra Lestari. Confidence-nya 100%. Jadi tanpa kita training model kita sendiri ya, ini celebrity recognition ini udah cukup bagus ya. Bahkan udah bisa mengenali selebriti dari Indonesia ya. Oke, kita coba lagi. Image 5, kita coba upload. Nah, di sini kita bisa lihat di sini dia kenalinnya cuma Isyana Saraswati ya di sini ya. Jadi kalau kita request dan respon, nah di sini ada ya. Nah, ini responnya ya dalam format JSON ya di sini. Oke, kemudian ada juga namanya PPE detection ya. Jadi contohnya apakah dia memakai alat pelindung diri. Kemudian ada namanya object and scene detection ya. Jadi kalau kita lihat di sini dari gambar ini dia bisa mendeteksi adanya mobil, adanya kendaraan, ya, ada manusia, ya. Jadi formatnya responnya juga adalah JSON, ya. Kemudian kita coba, ya, kita upload ya. Nah, ini adalah gambar image ya. Oke, kita coba lihat ya. Responnya itu adalah hotdog ya, 99,8% dan ini adalah makanan ya. Jadi tanpa kita training modelnya di sini udah ada pre-train model ya. Nah, bagaimana kalau kita mau train model kita sendiri? Nah, kita bisa dengan menggunakan ini ya, custom label ya. Oke. Nah, jadi untuk demo kali ini kita akan menggunakan contoh seperti ini ya. Nah, kita akan ada contoh seperti ini. User akan upload image ke S3 bucket ya. Nah, idealnya kita bisa pakai web interface ya. Tapi pada demo kali ini nanti kita akan pakai AWS CLI aja ya. Jadi langsung kita upload ke satu bucket, S3 bucket. Di S3 bucket kita bisa configure ya event trigger. Event triggernya adalah ketika ada orang create object dengan extension JPG ya, dia akan men-trigger fungsi lambda ini ya, AWS lambda. Di dalam lambda ini kita akan jalankan kode Python ya untuk menjalankan fungsi recognition ini untuk detect objek ya. Kalau udah deteksi objeknya, hasilnya akan dikirim ke AWS SNS atau Simple Notification Service.
ke salah satu topik ya. Nah, kemudian topik ini di subscription-nya adalah salah satu fungsi AWS Lambda lagi. AWS Lambda ini akan mengirimkan hasil deteksi ini ke Telegram ya, ke Telegram saya melalui Telegram bot ya. Jadi contohnya kalau kita upload foto seperti ini ya, maka dikirimkan hasilnya seperti ini. Hotdog 99,97%, food atau makanan 99,97% ya. Jadi kalau kita upload image ya, maka dia akan recognition ya. Recognition ini kan berfungsi untuk mendeteksi image kemudian mengirim hasil deteksinya ke Telegram saya ya. Jadi di sini kita ada menggunakan S3 bucket ya, fitur event trigger, kemudian kita menggunakan Lambda. Di dalam Lambda itu kita menjalankan kode Python ya, kode Python yang dengan menggunakan library Boto3 ya. Dan kemudian kita memanggil fungsi recognition ini untuk mendeteksi file JPG yang diupload. Hasilnya dikirim ke SNS. SNS ada subscription-nya, salah satu subscriber-nya adalah Lambda. Dia akan mengambil hasil deteksinya dan kirim ke Telegram. Oke, kita coba ya. Oke, nah ini udah saya masuk di AWS CLI ya. Jadi kalau kita LS ya, oke, kalau kita lihat di sini ada 5 image ya. 5 image-nya adalah seperti ini ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, pada percobaan kali ini kita akan pakai image 1, image 2, image 3 ya. Oke, karena ini tadi untuk percobaan celebrity detection ya. Oke. Nah, kita akan coba ya. Kita pakai AWS S3 CP ya, image 1, oke, JPG ya, ke bucket yang namanya recognition ya. Recognition Albert. Saya udah buat bucket ini ya. Oke, kita coba. Oke, jadi udah berhasil diupload ya. Begitu diupload, saya coba buka Telegram ya. Apakah hasilnya akan dikirim ke Telegram saya? Oke, nah kita lihat di sini ya. Oke, kalau kita lihat di sini, oke, saya zoom ya. Ini ada hotdog ya, sama food ya. 2 April jam 9.21 ya. Ini baru ya di sini ya, kalau kita lihat ya. Oke, jam 9.21. Kita coba dulu image kedua dan image ketiga ya. Oke, image 2 ya. Kemudian kita coba juga image 3 ya. Oke, kalau kita lihat di sini, image 2 ini adalah kucing ya. Image 3 ini adalah ikan di laut ya. Jadi kalau kita lihat di Telegram, nah hasilnya seperti ini ya. Oke, yang kedua cat ini 95%, pet ya, mamalia ya. Kemudian ini ada furniture juga dia deteksi. Yang ketiga ini ada sea life ya, ada nature, ada air, ada coral reef juga ya. Jadi di persen ini adalah berapa persen keyakinannya ya. Oke. Nah, jadi cara bekerjanya kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita lihat satu persatu komponennya. Yang pertama adalah di sini ya, paketnya saya refresh ya. Tadi kita udah upload image 1, image 2, image 3 ya. Oke. Kita lihat di sini ya, ada 3 image ya. Kalau kita lihat di sini properties ya. Oke, saya kecilkan dulu. Kita lihat di sini properties. Nah, di sini ada namanya event notification ya. Upload JPG picture. Event type-nya adalah all object create event. Filternya adalah file berekstensi JPG. Destination-nya adalah Lambda function dengan nama recognize ya. Kita coba edit ya, kita lihat di sini ya. Oke, kita edit, kita lihat settingannya. Nah, oke. Suffix-nya adalah file JPG di sini. Event type-nya adalah all object create event. Jadi put, post, copy atau multi-part upload completed ya. Ini akan men-trigger ya. Men-trigger apa? Men-trigger Lambda di sini. Destination-nya bisa ke SNS, bisa ke SQS, bisa ke Lambda. Jadi kita akan menjalankan satu fungsi Lambda berdasarkan S3 event. Dalam hal ini eventnya adalah ketika ada object create event. Ya, jadi kalau kita create object ya dengan upload ya tadi ya. Nah, tujuannya adalah ke Lambda ya, kita lihat ya. Lambda dengan fungsi yang namanya recognize di sini ya. Recognize. Oke. Kita lihat di sini. Saya udah buka ya. Oke, kita lihat di sini. Oke, Lambda function recognize ya. Oke, jadi recognize itu kita lihat di sini. Triggernya itu adalah S3 ya. Kita lihat di sini. Kalau kita lihat di configuration-nya ya. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini ya,
Ini propertiesnya ya, saya buat aja memorinya kecil aja ya, 128 mega. Timeoutnya cuma 5 detik ya, jadi recognition itu cepat ya, nggak perlu sampai 5 detik aja udah selesai sebenarnya. Kita lihat triggernya. Triggernya adalah recognition albeit ya. Detailnya adalah ketika object created ya. Name-nya adalah upload JPG picture. Ekstensinya adalah JPG ya. Permissionnya kalau kita lihat di sini, ini adalah permissionnya ya. Ini basic aja. Kemudian ada namanya resource based policy. Event permission for recognition ini ya. Kalau kita lihat di sini, oke, kita lihat di sini, kita klik ya. Nah, kita lihat di sini ada resource policy. Jadi resource policy ini mengallow ya, oke, S3 untuk invoke function lambda. Conditionnya adalah ketika nama bucketnya adalah ini dan source account-nya adalah account saya ya. Oke, jadi ini adalah resource policy-nya ya. Kemudian di sini bisa kita lihat destination-nya, ini gak kita setting ya. Ini kita gak pakai ya semua. Oke. Nah, kemudian kita lihat code-nya ya. Kita balik ke sini function. Sorry. Kita cari dulu ya recognition. Kita balik ke code ya. Nah, kita lihat recognition code-nya. Jadi kita perbesar ya. Jadi recognition-nya ini adalah kita pakai namanya Boto3 ya di sini ya. Oke, bisa kita lihat ya. Library ini adalah Boto3 karena kita pakai Python ya. Kemudian kita recognition Boto3 client kita mau pakai service recognition dan kita mau pakai juga SNS karena hasil dari proses Lambda ini ketika udah bisa mendeteksi objek kita upload, kita mau publish ke satu topik di SNS ya. Jadi kita di sini kita buat dulu detect label functionnya ya. Recognition detect label, image-nya adalah S3 object, bucket-nya adalah dari nama bucket ya. Name-nya adalah file name-nya adalah key-nya ya. Jadi kalau ingat di S3 bucket kan ada key sama value. Key-nya itu nama objeknya, value-nya itu adalah datanya ya. Oke, jadi kita jalankan fungsinya ya seperti ini ya, kurang lebih code-nya. Kalau udah ya, oke. Kalau udah ini respon detect label bucket key ya. Kita panggil fungsi ini ya, detect labels ya. Jadi fungsi lambda handler ini akan dijalankan ketika di-invoke, ketika ada orang mengupload image berekstensi JPG ke bucket yang udah kita definisikan tadi. Oke, responnya kita akan kirim. Nah, kita pakai client. Client ini sebenarnya adalah SNS ya, di sini ya. Kita publish. Publishnya ke topik apa? Ke topik yang namanya ini, SNS Telegram Notification ya. Message-nya itu adalah to send ya, kemudian subject ya di sini ya, AWS uploaded image label ya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Oke, jadi kita bentuk dulu message-nya di sini ya. Oke, nah kemudian kita lihat SNS-nya. Nah, ini ada simple notification service. Ini ada namanya SNS Telegram Notification ya. Kita saya buka di sini. Oke, sorry. Di sini ya. Nah, kita lihat di sini ya. Di sini ada dua ya subscription-nya ya. Pertama itu adalah saya buat ke queue ya. Ini abaikan aja ini ke queue. Kemudian satu itu adalah saya kirim ke function yang namanya Telegram Notification. Jadi ada subscriber-nya. Ya, subscriber-nya adalah apa? Subscriber-nya di sini adalah Lambda dengan nama Telegram Notification ya. Jadi sesuai gambar ini ya. SNS ya, ada subscriber-nya. Jadi ketika AWS Lambda ini publish ke topik SNS Telegram Notification, maka message itu akan dikirim juga ya ke AWS Lambda, akan menginvoke AWS Lambda ya di sini ya. Oke, secara asinkronus ya. Nah, di sini kemudian kita lihat ya fungsi Telegram notification-nya. Nah, inilah fungsi Telegram notification-nya. Ya. Dia adalah dia akan diinvoke oleh SNS di sini ya. Oke, dia akan diinvoke oleh SMS di sini. Kebetulan di sini saya ada dua topik ya di sini ya. SES Lambda Telegram sama SNS Telegram notification. Kita lihat yang ini aja. Oke. Jadi kalau kita back Telegram notification, kita lihat code-nya ya. Oke, kita lihat code-nya. Ya, code-nya ini library-nya. Jadi saya sekalian dijipkan.
ya. Jadi kalau lebih baiknya adalah kita pakai zip ya di sini ya. Lambda layers ya yang di zip ya. Jadi jangan sekaligus di sini. Biar library-nya bisa dipakai oleh function lambda yang lain juga ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, kita butuh buat Telegram bot ya, pakai bot father, kemudian kita ambil tokennya ya, sama user ID. Token sama user ID-nya saya simpan di environment variable ya. Ini tidak akan di bawah ya, tidak akan saya tunjukkan ya. Oke. Jadi masing-masing nanti akan perlu token sama user ID. Kemudian di sini ketika proses message ya, ini kita buat satu fungsi dev process message ya. Jadi cuma memproses message kalau dia bentuknya adalah JSON di sini ya. Kemudian kita definisikan lambda handler ya. Ini ya fungsi yang akan dijalankan ketika kita menerima datanya dari SNS ya. Oke, jadi kita message, kita proses message ya. Udah proses message, nah sebenarnya tinggal kita buat payload nih adalah message encode formatnya UTF-8, chat ID ini adalah user ID, kemudian kita request post, postnya kemana? Postnya ke endpoint ini ya, API telegram.org ya, bot send message ya, di sini botnya, tokennya di sini ya, oke, di curly brace ini ya, di sini ya, send message. Datanya adalah apa yang mau dikirim? Datanya adalah payload ya. Jadi payloadnya di sini adalah message yang udah di encode dalam format UTF-8. Oke, message-nya ambil dari mana? Message-nya adalah ambil dari ini ya. Message, proses message ini ya di sini ya. Oke, nah ini tahunya dari mana? Kita bisa lihat dari CloudWatch ya sebenarnya ya. Oke, kita coba lihat CloudWatch ya. Oke, kita lihat CloudWatch untuk SNS. Oke, kita tunggu bentar ya untuk loading dulu. Oke, kita lihat di sini log ya. Oke, ini kita di Virginia, di Singapura ya. Saya pakai region Singapura. Oke, kita lihat lambda ya. Oke, kita cari tadi yang namanya Telegram notification ya. Kita lihat Telegram. Ini dia. Oke, kita lihat di sini log streamnya ya, barusan ini ya. 2 April 2021 ya. Kita coba klik log streamnya. Nah, di sini kita lihat di sini. Ini dia. Ya, di sini. Ya, jadi di record ya, kemudian ada di SNS ya. Udah di SNS, kemudian kita mau ambil message-nya yang ini ya. Oke, ini dia. Oke, ini ya. Kita lihat di sini. Message-nya yang ini ya. Jadi kita mau ambil dari records ya. Oke. Kemudian kita ambil dari SNS, kemudian kita ambil dari message ya. Jadi kalau kita di sini record 0 SNS message ya. Kalau kita lihat dari log sini ya. Oke. Record ini kan ada ini ya, kita ambil yang 0 ya, indeks ke 0 SNS, kemudian kita ambil yang ini ya. Jadi record 0 SNS message ya mau kita ambil. Jadi kalau kita mau ambil misalkan timestamp-nya ya juga bisa. Jadi kita sesuaikan aja. Jadi kalau kita ini saya copy paste di sini ya, kita biar lebih gampang kita cari aja online JSON editor ya biar lebih gampang lihatnya ya. Kita coba lihat ya. Oke, kita coba ke sini. Oke, jadi kita lihat sini ya. Record ya. Record 0, oke. SNS message. Ini yang mau kita ambil ya. Jadi lebih gampang ya lihatnya kalau di sini ya. Dibandingkan kalau kita lihat langsung di CloudWatch log ya, seperti ini ya. Makanya Telegram notification message yang mau kita ambil adalah dari sini. Kita cari dari sana ya. Records
nol SMS message. Kemudian kita kirim ya. Begitu kita kirim, maka akan masuk ya. Oke, begitu kita kirim, maka dia akan post ke endpoint ini sehingga pesan akan masuk di Telegram kita ya. Jadi pesan di Telegram ini cukup membantu ya. Jadi misalkan di sini saya ada buat banyak juga di sini, misalkan kalau CPU-nya di atas 30%, misalkan saya buat ya. Oke, di sini ya. Isi itu CPU above 30% ya. Jadi contohnya di sini kalau CPU-nya di atas 30%, dia akan kirimkan notifikasi ke saya ya. Ini belum saya filter, jadi semua saya kirim. Jadi sebenarnya notifikasi ini sangat membantu ya. Misalkan kita bisa buat juga, misalkan kalau ada user ya membuat EC2 instant, kemudian dia buka port 22 ke semua misalkan. Nah, itu sebenarnya tidak sesuai standar kita misalkan. Kita tidak mau buka port 22 ke semua IP. Berarti dia akan kirim notifikasi ke kita. Bisa kita buat seperti ini ya. Jadi untuk security notification juga ya. Oke. Jadi tadi kita udah coba ya dengan skenario seperti ini ya. Kita ada pakai S3, ada pakai recognition ya. Kita pakai Python dengan Boto3, kemudian kita pakai Lambda, ada pakai SNS ya, dan ada pakai Lambda lagi untuk mengirim message-nya ke Telegram bot ya. Oke. Jadi saya rasa cukup untuk video kali ini ya. Kita udah lihat ya salah satu contoh pemanfaatan layanan terkait machine learning di AWS ya, yaitu recognition ya. Jadi silakan aja dieksplor layanan terkait machine learning yang lain ya. Jadi ada banyak ya di sini ya. Bahkan ada yang namanya code guru ya, bisa membantu untuk mereview code kita ya. Salah satunya sekarang bahasa yang didukung adalah Java, dan Python kalau tidak salah masih di eksperimental ya. Oke, saya rasa cukup ya untuk video kali ini. Sekian dan terima kasih. Semoga videonya bermanfaat.